warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Iva berharap teman-teman dan sekeluarga selalu sehat, bahagia, dan tetap semangat saat sekolah daring. Walaupun keadaan kita tidak bisa pergi kemana-mana. Untuk pelajaran PAI kali ini, Bu Iva akan menerangkan 4 nama Asmaul Husna dalam Al-Quran. Nah, apakah makna-makna Asmaul Husna tersebut dan bagaimana cara kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai manusia ataupun sebagai siswa? Keluarga Pak Hadi adalah seorang petani yang hidup di desa kecil bersama kedua anaknya Rizky dan Herlina. Walaupun Pak Hadi sebagai seorang petani yang penghasilannya pas-pasan, namun Pak Hadi selalu berusaha keras untuk menafkahi keluarganya sambil berdoa bahwa meyakini Tuhan akan mengabulkan segala keinginan Tuhan yang Maha Kuasa. Maka Pak Hadi tidak pernah menyerah dalam mencapai keinginannya. Begitu pula dengan Rizky dan Herlina. Rizky dan Herlina sebagai seorang siswa, mereka selalu bersemangat dalam belajar dan juga tidak pernah lupa berdoa supaya cita-cita mereka terkabul. Jadi selain usaha dan juga kita mesti berdoa supaya keinginan kita terkabul. Dan kemudian di masa-masa yang mendatang, Rizky serta Herlina dapat mencapai cita-citanya. Mereka juga percaya bahwa kita juga harus beribadah sebaik-baiknya sebagai hamba, sebagai makhluk. Karena kehidupan di dunia ini bukanlah kehidupan yang abadi, bukanlah kehidupan yang kekal. Cerita tersebut sangatlah berkaitan erat dengan 4 nama Asmaul Husna yang Bu Iva akan jelaskan hari ini. Yang pertama adalah As-Somad. As-Somad berarti menjadi tumpuan, bahwa Allah tempat segala meminta semua keinginan. Tentu teman-teman pernah mendengar kata As-Somad dalam surat Al-Ikhlas. Mari kita baca bersama terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dalam ayat kedua disebutkan bahwa Allahus samad, artinya Allah tempat meminta segala keinginan. Semua keinginan yang teman-teman ingin capai, maka berdoalah kepada Tuhan dan mempunyai keyakinan doa-doa teman-teman akan dikabulkan. Allah tidak akan pernah lelah mengabulkan doa teman-teman, seberapapun sering kalian berdoa. Lalu bagaimana cara kita meneladani As-Somad ini dalam kehidupan sehari-hari sebagai siswa, sebagai manusia? Teman-teman dapat meneladani sifat As-Somad ini dan juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan cara 1. Menjadi siswa yang lebih berkembang dan lebih maju. Artinya teman-teman lebih semangat dalam belajar, lebih giat, dan meminimalkan untuk mengeluh jika teman-teman menemui kesulitan entah dalam belajar ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Poin yang kedua adalah suka membantu orang lain. Teman-teman bisa membantu saudara, teman-teman yang lain tanpa harus dimintai bantuan terlebih dahulu. Bantulah saudara-saudaramu dan saling tolong-menolong dalam kebaikan. Karena Allah yang menjadi tumpuan, yang menjadi tempat segala keinginan, membantu hamba-hambanya tanpa memandang bulu. Kemudian cara menerapkan dalam kehidupan sehari yang ketiga adalah dengan cara hidup sederhana dan tidak pelit. Walaupun Tuhan bisa mengabulkan segala doa kalian,
semua bisa terpenuhi oleh Tuhan. Namun tetaplah hidup sederhana, tetaplah hidup secukupnya, dan belanjakan harta yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Yang kedua adalah Al-Muqtadir. Al-Muqtadir berarti yang maha kuasa. Allah menguasai seluruh alam semesta, baik itu dunia maupun akhirat. Allah dapat melihat kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh makhluknya. Semuanya, termasuk Wifa, termasuk teman-teman, bahkan daun-daun yang berjatuhan dari pohon, semut-semut kecil yang sedang mencari makan, semuanya Allah tahu. Bahkan makhluk-makhluk yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita bayangkan, Allah tahu segalanya. Allah menghendaki kehidupan-kehidupan mereka. Cara menerapkan Al-Muqtadir dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan cara berperilaku tidak sombong. Kita ingat bahwa segala kekuatan, segala hal yang diberikan Tuhan kepada kita adalah dari Yang Maha Kuasa, bukan dari diri kita sendiri. Maka tidak pantaslah kita sebagai manusia, sebagai siswa, berperilaku sombong untuk segala yang kita miliki. Yang kedua adalah selalu bersemangat dalam belajar. Allah yang Maha Kuasa mengetahui segala hal di kehidupan kita, mengetahui segala hal di seluruh alam. Maka Al-Muqtadir ini dapat kita teladani dengan cara kita selalu bersemangat untuk mendapatkan pengetahuan, untuk selalu belajar, yang pada akhirnya membawa kita sebagai pribadi yang mengetahui banyak hal, yang mengetahui hal-hal di luar apa yang kita pelajari selama ini. Yang ketiga, yakni tidak pernah merasa cukup dengan kemampuan yang sudah kita miliki. Artinya, kemampuan-kemampuan yang teman-teman miliki saat ini, kembangkanlah, lanjutkanlah. Ada teman-teman yang menyukai karate, maka lanjutkan sampai akhir. Lanjutkan sampai kalian bisa berhitam. Teman-teman yang suka matematika, lanjutkan di SMP, di SMA, kembangkan ilmu pengetahuan kalian. Dan teman-teman yang punya keahlian yang lain, selalu kembangkan dan jangan pernah merasa cukup. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Maha Kuasa mempunyai segala-galanya, dan dengan cara itulah kita meneladani Al-Muqtadir. Asmaul Husna yang ketiga adalah Al-Muqaddim. Artinya Allah Maha mendahulukan. Bahwa Allah mendahulukan petunjuk bagi hambanya dalam beribadah atau melakukan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan, daripada mendahulukan hukuman-hukuman apa yang didapat oleh hambanya saat melanggar perintahnya. Jika Allah dapat mendahulukan hal-hal baik untuk hamba-hambanya, maka kita pun sebagai makhluk Allah haruslah meneladani dalam kehidupan sehari-hari dengan cara satu, bertindak nyata tanpa harus berangan-angan. Jika teman-teman mempunyai cita-cita, entah itu jadi dokter, jadi polisi, maka kalian harus belajar diiringi dengan doa, daripada teman-teman terus bermimpi, terus berangan-angan. Seandainya aku menjadi dokter, seandainya aku menjadi polisi, itu tidak akan membuat kalian berhasil dalam meraih cita-cita. Maka jika teman-teman bercita-cita, harus selalu semangat, belajar, dan juga berdoa kepada Tuhan yang Al-Muqaddim, yang Maha mendahulukan.
Yang kedua adalah dengan cara lebih bersemangat dan tidak pantang menyerah. Keinginan-keinginan dan juga cita-cita teman-teman dapat tercapai ketika teman-teman selalu bersemangat dan tidak pernah menyerah dalam mencapainya. Dan jangan lupa, Allah sebagai Al-Muqaddim yang maha mendahulukan haruslah diminta bantuannya. Kalian berdoa kepada Tuhan sambil berusaha sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga adalah menjadi orang yang lebih bermanfaat. Kalian dapat membantu orang tua, membantu teman kalian, membantu guru di sekolah untuk melakukan kebaikan-kebaikan sebagaimana Tuhan selalu mendahulukan kebaikan-kebaikan untuk makhluknya daripada hukuman-hukuman untuk makhluknya. Yang terakhir atau yang keempat adalah Al-Baqi. Al-Baqi berarti Allah Maha Kekal. Allah bersifat abadi. Allah tidak mengenal istilah hidup dan mati karena Allah akan selalu ada. Allah akan abadi di kehidupan ini. Berbeda dengan makhluk seperti Bu Iva dan juga teman-teman, kita semuanya akan meninggal. Kita akan rusak saat nanti hari kiamat tiba. Cara meneladani Al-Baqi ini dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan cara satu, teman-teman berhati-hati dalam melakukan segala tindakan. Artinya ketika teman-teman melakukan sesuatu, maka pikirkanlah dulu apakah perbuatan itu baik ataukah perbuatan itu buruk. Karena nanti ketika kita di akhirat, semua perbuatan kita akan dihitung. Yang kedua adalah dengan cara bersikap amanah dalam menjalankan tugas yang kita pegang sekarang ini. Misalnya, teman-teman menjabat sebagai ketua, menjabat sekretaris di kelas. Teman-teman harus melaksanakannya dengan sebaik-baiknya dan tidak boleh menyalahgunakan kedudukan tersebut. Teman-teman tidak boleh berbuat sewenang-wenang dengan teman-teman yang lain. Kemudian yang ketiga adalah beribadah sebaik-baiknya sebagai bekal kita di akhirat. Teman-teman melaksanakan sholat, membaca Al-Quran, berbuat baik dengan sesama, sambil mengingat bahwa apa yang teman-teman perbuat di dunia ini akan menjadi bekal ketika teman-teman berada di akhirat. Itulah yang dapat Bu Iva sampaikan hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa di video-video selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.